Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasiswa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena curah rahmat-Nya lah kita semua di siang hari yang berbahagia ini dapat hadir dalam acara 1 jam bersama Al-Quran. Semoga acara kita pada siang hari ini dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan para orang-orang yang mencintai sunnahnya dan mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Baik. Langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini, yaitu 1 jam bersama Al-Quran dengan tema metode menghafal dan murojaah yang efektif. Baik. Mari kita buka acara kita 1 jam bersama Al-Quran ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat Al-Quran insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Hadiyatul Ayun. Pada Ustaz Muhammad Hadiyatul Ayun dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim.
Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran menambah keberkahan pada acara kita siang hari ini. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu 1 jam bersama Al-Quran dengan tema metode menghafal dan murojaah yang efektif. Baik, yaitu selanjutnya penyampaian materi. 1 jam bersama Al-Quran dengan tema metode menghafal dan murojaah yang efektif yang insya Allah akan disampaikan oleh Kepala Divisi Tahfidz STIQ Baitul Quran. Nanti setelah penyampaian materi insya Allah akan ada sesi tanya jawab atau diskusi. Dimohon untuk seluruh mahasiswa untuk menyiapkan pertanyaan terbaik antum. Dan nanti bisa ditanyakan melalui kolom chat yang ada di Google Meet. Baik, langsung saja kita simak penyampaian materi yang insya Allah disampaikan oleh Kepala Divisi Tahfidz STIQ Baitul Quran, yaitu Ustadz Nanda Putra. Pada Ustadz Nanda Putra dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar aja yuk, keluar aja. Speaker itu masuk nanti. Alhamdulillah. Ya tuh pakai headset. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita kembali bisa saling bertatap muka, saling bertemu walaupun via online. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan Allah segera berikan keadaan kita kembali aman, kembali sedia kala sehingga kita sama-sama bisa bersua, bisa berjumpa di pesantren kita yang tercinta, pesantren Baitul Quran di Depok. Alhamdulillah bersama kita juga para musyrik yang luar biasa. Di sini di samping saya ada Ustadz Rustu, Ustadz Fakhrul, Ustadz Ilham, Ustadz Abdullah Mukhtar, Ustadz Ahmad Gorif, Ustadz Muhammad Yusuf, Ustadz Muhammad Hadiatul Ayun yang sehari-hari menemani antum, sehari-hari membimbing antum. Semoga apa yang beliau korbankan, apa yang beliau laksanakan ini Allah catat sebagai kebaikan dan pemberat timbangan amalan di akhirat kelak. Amin. Saya hari ini berbahagia sekali bisa kembali bertemu antum sekalian, yang mana sebenarnya pertemuan ini adalah pertemuan rutin yang kita insya Allah akan laksanakan 1 bulan. Semoga dalam dengan pertemuan seperti ini Allah Ta'ala kuatkan tekad kita, Allah Ta'ala senantiasa mudahkan kita untuk istiqomah, Allah Ta'ala senantiasa berikan kita husnul khotimah, nanti lulus dari pesantren, antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hafalan yang mungkin, kemudian kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga antum, menebarkan kebaikan-kebaikan, menebarkan manfaat, menebarkan sebuah keberatan, sebuah hal yang positif. Dan saya hari ini tidak memandang antum sebagai mahasantri, tapi saya memandang antum ini 10 tahun, 20 tahun ke depan ini calon-calon mudir, calon-calon pemimpin, calon-calon kiai yang akan
menebarkan Al-Quran dimanapun antum berada. Jadi Jadi hari ini saya tidak berbicara pada mas santri, tapi saya berbicara kepada calon-calon orang besar, insya Allah. Baik, ikhwafillah, slide-nya bisa dilihat semua ya. Bisa tidak? Sudah bisa dilihat belum? Ya, bisa Ustaz. Sudah dilihat. Bisa Ustaz. Belum. Bisa Bisa dilihat lihat nggak slide-nya? Bisa. Sudah Ustaz, sudah bisa. Bisa Ustaz. Bisa. Antum Antum bisa. bisa. Masa bisa? Pun pinnya Ustaz. Pinnya, pin. Oh, pinnya ya. Nah, alhamdulillah. Sudah bisa. Baik, Baik, hari ini kita akan akan berbicara bicara sharing tentang metode menghafal dan berusaha Al-Quran yang efektif. Tapi Tapi sebelum kita mulai pembicaraan kita, saya ada 3 angket yang selalu saya sampaikan di setiap pertemuan dan pembelajaran. Yang pertama adalah satu, niatkan semuanya ikhlas karena Allah Ta'ala. Kami amalin sohirin ta'zimuhun niyah, kami amalin kabirin sohirun niyah. Tambahnya amalan yang besar itu kecil karena niatnya, artinya tidak berbekas karena niatnya salah. Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya benar. Maka tolong niatnya benar. Mengikuti ini bukan karena paksaan, tapi mengikuti ini dalam rangka tolabul ilmi. Semoga niat kita hari ini berkumpul di Google Meet sebagai salah satu rangkaian menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, tolong santai saja. Jadi nggak perlu tegang, nggak perlu terlalu semangat, nggak bahasa Jawanya itu, tapi harus apa? Sopan dan serius. Artinya santai tapi sopan, beradab dan serius. Kemudian yang ketiga, harus paham atau sangat paham. Karena ketika ada majelis ilmu itu ya paham. Kalau tidak paham ditanyakan. Kalau keluar dari majelis ilmu ya harus paham atau sangat paham. Karena nanti kalau kiranya ada perkataan saya yang kurang bisa dipahami atau perkataan saya yang memang ada ambigu, tolong ditanyakan. Baik, kita masuk ke materi. Sebelum kita membahas metode, layaknya kita harus perbaiki mindset style. Apa mindset style itu? Perbaiki mindset kita. Sebenarnya ngapain sih kita tuh di Baitul Quran? Sebenarnya ngapain sih kita itu menghafal Quran? Sebenarnya ngapain sih setiap hari kita belajar itu? Nah, ini harus diperbaiki mindsetnya. Karena kalau dari awal mindsetnya ini salah, maka kedepannya juga tidak serasi atau bahkan tidak benar. Maka antum ini sekarang masuk Baitul Quran dari sekian ratus yang diseleksi, ternyata qadarullah antum ini yang terpilih. Nah, antum mau ngapain? Nah, ini saya mau berusaha menyamakan mindset kita bersama. Oke, yang pertama, why? Saya sampaikan di MOS kemarin, setiap pekerjaan kita itu harus kita tanyakan why. Kenapa? Ketika antum sholat, kenapa antum sholat? Ketika antum membaca Al-Quran, kenapa antum membaca Al-Quran? Ketika antum berhaji, kenapa antum berhaji? Nah, ini harus ditanyakan. Bukan bagaimana caranya sholat, tetapi kenapa antum sholat? Nah, ini harus antum tanyakan. Kenapa antum sholat? Kenapa antum menghafal Quran? Nah, sebelum antum masuk Baitul Quran, kenapa antum masuk Baitul Quran? Ini tanyakan. Kalau pertanyaan ini belum terjawab, kalau pertanyaan ini masih menjadi hal yang misterius bagi antum, ya akan sulit untuk step selanjutnya. Maka step pertama bagi antum, tolong tanyakan diri antum, kenapa antum menghafal Quran? Tulis di buku antum, catat di buku antum alasan antum menghafal Quran. Maka ketika antum punya alasan kuat, ketika antum punya sesuatu yang melatar belakangi kegiatan atau tindakan antum, maka itu yang akan menjadi fondasi kuat. Maka ketika orang tahu apa yang dilakukan, maka dia akan istiqomah. Maka sebelum melakukan apapun, why? Tanyakan diri antum, ngapain antum melakukan hal itu. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, what? Apa? Setelah antum tahu
kenapa antum melakukan hal itu? Kemudian antum juga harus tahu apa sih yang antum lakukan itu. Ketika antum tanya, antum disuruh sholat. Kenapa saya harus sholat? Kemudian antum juga tahu apa itu sholat. Antum harus tahu apa itu sholat. Apa definisi sholat? Apa keutamaan sholat? Apa pahala sholat? Antum ta'aruf dengan sholat. Begitu pula dengan menghafal Quran. Apa itu menghafal Quran? Apa keutamaan menghafal Quran? Apa fadilah menghafal Quran? Antum harus ketahui. Dan yang ketiga, prepare, persiapan. Apa persiapan antum menghafal Quran? Setelah antum tahu kenapa antum harus menghafal Quran, apa itu menghafal Quran, apa senjata antum menghafal Quran. Ibarat kata berperang itu menyiapkan persenjataan, menyiapkan senjata itu setengah dari kemenangan. Jadi kalau antum mau melakukan sesuatu, antum mau berperang, kemudian antum sudah menyiapkan senjata itu, ibarat kata antum sudah menyiapkan setengah kemenangan. Antum menghafal Quran, tapi antum tidak persiapan menghafal Quran, ya antum ini sudah kalah langkah. Maka ketika antum sudah tahu why, what, prepare, siapkan apa amunisi yang antum perlukan untuk menghafal Quran, apa yang perlu antum bahwa ketika menghafal Quran ini harus antum ketahui. Kemudian yang paling akhir baru bagaimana metode menghafal Al-Quran. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi dari rangkaian 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya yang metode itu adalah step keempat. Jadi ketika kita membahas itu sebenarnya kita tuh seakan-akan lompat dari 3 step. Nah, oke lah. Nggak masalah karena pertemuan kita singkat sebenarnya harusnya dibahas satu-satu, tapi kita langsung lompat ke Ho. Tapi saya harapkan dengan yang singkat ini antum tafakuri, antum pikirkan, antum renungi apakah dari step 1, 2, 3 ini sudah antum penuhi belum. Kalau belum, jangan terburu-buru pikirkan. Jangan sampai santri musyrifnya menghubungi itu aib. Itu berarti dia tidak tahu why. Ada waktu setoran sudah ditentukan dari jam sekian, dari sampai jam sekian, muslimnya sampai japri, berarti itu aib. Nggak ada itu santri itu sampai di japri, berarti dia tidak tahu why-nya, tidak tahu kenapa dia itu harus menghafal Quran. Kalau dari rekaman per bulan ada yang kuning, berarti dia nggak tahu why, kenapa? Ya harusnya ketika dia tahu kenapa dia menghafal Quran, harusnya nggak ada yang kuning, nggak ada yang setoran di bawah target. Seperti itu. Maka ketika dia tahu posisi dia di pesantren, dia itu nggak asal sudah diterima dari ratusan santri, kemudian tiba-tiba di tengah jalan keluar. Nah ini berarti dia nggak tahu posisi dia. Nah ketika antum tahu posisi antum insya Allah tidak kuning, antum insya Allah tidak sampai di japri musyrifnya, antum insya Allah tidak sampai keluar di tengah jalan. Kenapa? Karena antum tahu posisi antum. Sebenarnya ketika kita membahas 4 konsep ini, 4 langkah ini cukup sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena judulnya metode, maka kita akan bahas. Tapi kita akan tidak kita tinggalkan 3 step sebelumnya, kita akan juga bahas insya Allah. Ayo. Kita bahas ke step yang pertama. Why we memorize the Holy Quran? Kenapa kita ini hafal Quran? Nah ini saya kembalikan ke antum. Kenapa antum menghafal Quran? Kenapa antum masuk Baitul Quran? Dan perlu antum ketahui, kalau ada santri yang saya di Baitul Quran kuliah doang, saya nggak ngapal, antum salah tempat. Wah, karena namanya Baitul Quran di sini ngapal Quran. Kalau antum di Baitul Quran kok nggak mau ngapal Quran, berarti antum ini dari awal sudah miskomunikasi. Dari awal antum sudah salah alamat. Kenapa? Orang Baitul Quran ini programnya utama menghafal Quran. Dari pendirinya pun dari awal sekolah itu adalah bonusnya. Kok malah antum nggak ngapal Quran, berarti antum salah jalan. Maka kita tanyakan, kenapa kita ngapal Quran? Next. Ini kata Allah. Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kenapa kita hafal Quran? Ini
Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Gampangannya, ini yang saya ingat-ingat Ustadz saya ketika saya di pesantren, dijelaskan, beliau mengatakan, kalau kamu bingung masa depanmu, kalau kamu tuh bingung apa yang kamu lakukan setelah lulus dari pesantren, kalau kamu tuh belum tahu jalan kamu bakal kemana nanti setelah dari pesantren, sudah nggak usah bingung, kamu sudah fokus saja ngapal Quran, kamu mungkinkan Quranmu, kamu pelajari Al-Quran, nanti Allah yang ngurusi urusanmu. Ketika kamu ini mengurusi Al-Quran, Allah yang ngurusi urusanmu. Ini. Jadi kenapa kita ngapal Quran? Ya agar kita mendapatkan bonus double. Istilahnya karena kita ngurusi akhirat, dunianya dapat. Kalau kita bingung ngurusi dunia, nanti saya kemana setelah dari pesantren, saya nyari uangnya gimana, saya nyari istri gimana, saya nyari rumah gimana, saya nyari orang tua saya gimana. Ya akhirnya kita pusing di situ, kita nggak dapat Qurannya, dunianya belum tentu dapat. Tapi semoga ketika antum menghafal Quran, antum ini berusaha memperdalam ilmu Al-Quran atau ilmu yang ada, Allah pun penuhi hajat antum di dunia tanpa perlu antum meminta. Subhanallah. Nah ini perlu dipegang. Jadi ketika ada timbul suatu pikiran karena antum ngapal Quran, antum nggak bisa ini, nggak bisa itu, takut karena ini, takut karena itu, hilangkan pikiran itu, fokus Quran, biar Allah yang ngurus urusan kita. Bismillahi ta'ala. Maka yaitu tadi, itulah keberkahan hidup. Ketika kita ngurusi Al-Quran, Allah ngurusi urusan kita. Dan kita pun menjadi mulia. Jadi orang yang ngapal Quran, ngajar Quran, belajar Al-Quran itu mulia. Kenapa? Orang yang dekat dengan orang yang mulia akan jadi mulia. Orang yang dia ini sehari-harinya berada dalam kemuliaan, dia akan mulia. Seperti itu. Baik. Why selesai. Memang singkat sekali pembahasannya, tapi saya harap tidak mempersingkat esensi atau isi yang disampaikan. Kemudian yang kedua ini adalah keutamaan menghafal Al-Quran. Keutamaan menghafal Al-Quran. Sebentar. Setelah kita tahu why, maka kita ke step kedua, what. Apa yang perlu kita ketahui dengan menghafal Quran? Ternyata Al-Quran ini memiliki keutamaan. Keutamaan ini bukan saya yang berbicara, tapi langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Maka mari kita telaah mungkin sebagian dari hadis-hadis sudah familiar antum dengarkan, tapi tidak masalah, kita kembali buka, semoga menjadi penguat hati kita untuk teguh menghafal Quran sampai terakhir, istiqomah sampai mati. Fadilah menghafal Quran. Menghafal Quran adalah keluarga Allah dan orang pilihannya. Inna lillahi ahlina minan nas. Jadi Allah tuh punya keluarga di dunia. Siapa itu? Ya penghafal Quran. Saya tadi bilang, orang kalau kita ini sudah dianggap keluarga sama manusia, kira-kira orang yang menganggap kita keluarga itu bakal ngurusi kita enggak? Coba Ikhwah, saya ingin dengarkan suara dari antum. Salah satu coba. Ngurusi itu. Halo? Coba ini Aditra Story. Nah, Ustaz. Mana Aditra ini? Hadir, Ustaz. Hadir, Ustaz. Tidak ada suaranya. Ada. Ada. Oh iya. Halo, coba ulangi Aditra. Akan mengurusi, Ustaz. Baik.
Cukup. Saya sudah dengarkan suara Citra berbulan-bulan nih baru saya dengarkan. Kalau kita punya keluarga dari kita dianggap keluarga sama orang, pasti orang itu akan mengurus urusan kita. Dia akan peduli dengan kita. Dia akan berusaha menjadikan kita ini benar-benar orang sukses. Apalagi Allah yang menganggap kita keluarga, luar biasa. Makanya di awal sudah disampaikan ketika kita mengurus Al-Quran, insya Allah akan mengurus urusan kita. Innalillahi ahlina minan nasi qalu man ya Rasulullah qala ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga di antara manusia sekalian. Maka para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, para ahli Quran, mereka lah keluarga Allah Azza wa Jalla dan hamba pilihannya. Masih di Fadilah. Yang kedua, kelak di akhirat kedua orang tuanya akan dibagikan mahkota kemuliaan. Ini sering disampaikan oleh Habib kita, Habib Musti Abdul Karim, kajian-kajiannya. Nanti tuh di akhirat itu, orang tua kita tuh dipanggil sama Allah. Wahai fulan, wahai fulana. Bingung orang tua. Ngapain dipanggil kan? Ngapain bisa dipanggil? Langsung dipakaikan itu mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Mahkota kemuliaan dari intan mutiara. Kemudian, kenapa ya Allah saya diberikan keutamaan ini? Diberikan sebuah kehormatan ini? Kata Allah, karena anakmu tuh hafal Quran. Karena anakmu hafal Quran. Masya Allah. Nih hadisnya dipakaikan kedua mahkota dari cahaya. Cahayanya seperti pancaran cahaya matahari. Keduanya berkata, kenapa kita dipakaikan ini? Dikatakan karena anak kalian mengambil, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Masya Allah. Maka sekiranya dua fadilah ini kita renungi, kita fahami. Ketika kita menghafal Quran itu bukan hanya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Pada hakikatnya kita ini berbakti pada orang tua. Bagaimana ada orang tua yang senang bahagia luar biasa ketika anaknya menghafal Quran. Ketika di akhirat mendapatkan mahkota, ini bagaimana senangnya gitu. Bagaimana bahagianya ketika dia mendapatkan kemuliaan di akhirat. Maka ketika antum menghafal Quran bukan hanya antum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi antum menggabungkan juga berbakti atau berusaha berbakti pada Allah taala. Maka saya akan mempercepat ini. Fadilah yang lainnya diberikan syafaat di hari kiamat. Apa hadisnya? Iqra al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat di hari kiamat. Ditinggikan derajatnya di surga sesuai dengan hafalan Qur'annya. Iqra wartaqi warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Ditinggikan derajatnya di surga sesuai dengan tingkatan hafalan atau bacaan yang dia baca di dunia. Maka dulu tuh kalau orang Palestina itu anak-anak kecil tuh bercandanya gini. Kamu hafalannya berapa? 10 juz. Ya, aku udah 15 juz. Kamu nanti di surga aku tinggal ya. Aku dapat tingkat 15, kamu masih di bawahku ya gitu. Candanya kayak gitu. Kalau belum bisa, kalau hafalannya 30 ya sudah berarti tingkatan paling akhir. Kalau nggak bisa baca Al-Quran ya kasih di emperan paling. Nggak dapat tempat. Menjadi sebaik manusia khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Dia angkat derajatnya di dunia tadi sudah disampaikan. Bersama para malaikat yang mulia. Masya Allah, fadilahnya banyak sekali. Kalaupun dua yang disebutkan di awal ini tadi sebenarnya sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Lanjutkan.
Baik, lanjut ke step yang ketiga. Apa? Prepare. Jadi kita sudah bahas singkat why, what, jika prepare. Apa amunisi itu yang perlu antum siapkan untuk ngapal Quran itu apa? Apakah ya yang penting jalan aja ke air mengalir. Saya tuh kalau ada orang ngomong, kamu gimana ini sekolahmu? Ya mengalir aja Ustaz, ke air mengalir. Saya tuh kok kayak ini anak ini gimana sih kok ke air mengalir? Ya kalau airnya mengalir ke sumber air yang jernih ya bagus. Kalau air mengalirnya ke comberan, ya jadi air comberan saya bilang. Gak ada. Jadi hidup ke air mengalir itu menurut saya itu sebuah kata bijak tapi menyesatkan itu. Gak ada ke air mengalir. Ya harus dipersiapkan, harus di planning, harus direncanakan. Gak bisa mengalir. Maka kita lanjutkan persiapannya apa coba? Ini paling penting niatnya karena Allah Ta'ala. Kalau niat setoran cuman nanti takut kalau enggak sampai 75% nanti kuning, atau nanti kalau enggak lulus marhalah dikeluarkan, atau nanti kalau ini seperti ini. Ya kalau niatnya karena selain Allah ya sudah dapat itu saja. Atau saya ngapal Quran nih, biar apa? Biar dikatakan al-hafid. Oh itu fulan insyaallah al-hafid, hafal 30 juz. Ya sudah kalau dia sudah dapat pujian dari yang diniatin ya sampai situ aja pahalanya. Atau saya ngapal Quran buat mahar. Buat mahar. Karena orang tua saya ini nyarinya yang hafal Quran. Ya sudah, kamu kalau nikah sama perempuan pujaanmu ya sudah dapat itu saja. Kalau enggak ya kamu rugi 2 kali. Udah enggak hafal Quran, enggak dapat nikah. Ya, hati-hati niat ini. Niat salah ya salah semuanya. Apalagi udah niatnya salah, nggak mungkin itu kan udah rugi 2 kali. Udah nggak jadi nikah, nggak mungkin, udah rugi 2 kali. Baik. Nah ini penting ini. Ridho dan doa orang tua ini penting sekali. Minta doa sama orang tua, harus selalu hubungan dengan orang tua. Minta ridhonya, jangan sampai orang tua marah. Jangankan marah, kalau di Al-Quran disampaikan wala taqul lahuma uffin. Jangankan marah, orang kita ngomong semuanya disuruh sampai di sini. Fahmi, berikan terasi Fahmi. Nah gitu. Apa tadi kayak kalau bahasa Indonesianya apa? Itu apa nih? Mendesis kayak gitu. Itu enggak boleh, apalagi kok marah gitu. Ya kalau berikan terasi, berikan dulu. Itu contoh ya. Walaupun di sini nggak tahu Fahmi hadir nggak nih? Mana Fahmi ada nggak? Itu mana Muhammad Fahmi? Hah? Muhammad Fahmi ada. Oh iya, berarti ada ya. Ada tulisannya. Meluluskan mindset. Tadi mindsetnya sudah diluruskan. Sesungguhnya Allah lah yang menanamkan Al-Quran di memori kita. Jadi nggak ada istilahnya Al-Quran ini harus yang IQ-nya 200. Karena ada yang IQ-nya 200 pun tidak hafal Quran. Dan antum juga jangan minder. Saya ini, waduh Ustaz, jangankan hafal Quran. Saya tuh kadang disuruh orang tua saya beli ke warung, saya lupa. Menghafal Quran gimana? Karena yang hafal Quran itu Allah yang ngasih Al-Quran ke kita. Jadi bukan karena kecerdasan kita, walaupun kecerdasan penting juga. Maka ketika kita ini tahu, sadar bahwa Allah yang menanamkan Al-Quran di memori kita, yang menginstal Al-Quran ini adalah Allah, maka ya kita mintanya ke Allah. Lancar dan fasih membaca Al-Quran. Ini hal yang penting juga. Kalau antum pertama panjang pendeknya salah, kemudian tidak diperhatikan tajwidnya, makrajnya, waqf ibtida'nya, ya nanti kalau sudah hafal ya malah tambah sulit. Maka lancar dan fasih ini salah satu syarat utama untuk menghafal Quran. Nah, nanti ya sebagai cara menghafal itu salah satunya ya dibaca terus. Banyak dibaca, banyak ditilawahkan. Maka ketika ada yang setoran sama saya ini,
nggak akan saya naikkan kalau dia banyak salah panjang pendeknya atau wakful ibtidainya salah, karena kalau dia menghafal dari awal salah, maka nanti kedepannya yang dihafal ini akan salah, dan ketika sudah dihafalkan dan dihafalkan salah akan sulit merubahnya. Nah, ini urgent sekali harus diperhatikan. Tekun, disiplin, sabar, istiqomah. Tekun ini ya rajin. Ulet, disiplin ini ya on time, sabar. Ya kalau ustadznya ini memang benar-benar apa ya istilahnya, ketat ya sabar saja, dan istiqomah. Jangan hari ini masuk nanti ada senam habis itu ngapain, berarti dia nggak tahu dia itu nggak istiqomah. Jadwalnya setoran senam atau jadwalnya setoran masih makan ayam, ini udah nggak istiqomah ini. Atau saya nggak setoran, kenapa? Karena ini saya harus ngajar. Nah, kamu berarti nggak tahu prioritas. Ini nggak istiqomah. Dan orang kalau nggak istiqomah nggak akan dapat yang dia ini. Tahu orangnya ada nggak? Kalau ada semoga segera taubat. Yang kita nyari alasan ketika waktu halaqah, ini berarti alamah. Dia nanti tanda-tanda naudzubillah su'ul khotimah. Kenapa nggak istiqomah? Banyak alasan itu termasuk tanda-tanda nggak istiqomah. Dan orang nggak istiqomah nggak akan dapat hafalan yang bagus. Maka istiqomah, sabar, disiplin. Waktunya setoran jam 6 ya jam 6. Nggak usah banyak alasan. Berarti kalau kamu punya ayam ya kamu ngasih ayam makannya setelah setoran. Kalau kamu senam ya silakan cari waktu hari Jumat, Sabtu kamu senam dari pagi sampai sore nggak apa-apa. Yang penting jangan pas waktu setoran. Nah, itu namanya disiplin. Jangan pas waktu setoran. Saya ini Ustaz, saya itu Ustaz. Sudah. Tanda-tanda tidak istiqomah, tanda-tanda susah itu. Akan mungkin hafalannya. Umur yang mudah menghafal. Allah nih di sini semuanya jomblo. Saya kira ya ini sudah memenuhi kriteria umur yang muda insyaallah. Karena di bawah 20 semua ya insyaallah ya. Belum ada yang sudah punya, ada yang berkepala 30. Umurnya ada 30 tahun. Insyaallah enggak ya. Iyal berapa umur ya? Jawab ya. Umur kamu berapa? Di bawah 20 kan? 20, bawah 20 lah. 25. Berapa ya? Di bawah 20 kan? 20 Ustaz. Alhamdulillah masih lah. Masih kriteria umur muda insyaallah. Memilih guru dan lembaga yang tepat. Guru dan lembaga tepat. Saya kasih satu indikator guru yang tepat. Kalau guru itu masih sering belajar. Maaf, saya ulangi. Pertama, kriteria guru ini kalau guru itu senantiasa mengingatkan antum. Guru itu senantiasa teliti dengan antum. Kemudian membenarkan antum ketika antum salah. Kemudian nggak ingin antum ini istilahnya teledor dan sebagainya. Berarti itu gurunya baik insyaallah. Ataupun indikator yang kedua, selama guru itu selalu ingin belajar, selalu ingin upgrade ilmunya, insyaallah guru itu bagus insyaallah. Tapi ya ketika antum berada di pesantren insyaallah ini termasuk antum memilih guru yang baik insyaallah. Memiliki mushaf pegangan. Nah, saya selalu memberikan perintah untuk memakai mushaf as-sahib. Bukan saya ini endorse mushaf as-sahib ya. Saya tidak pernah mendapatkan keuntungan spesial pun, tapi saya memandang karena di mushaf as-sahib ini ada al-waqf wal ibtida. Jadi salah satu kekurangan penghafal Quran itu yang sembarangan berhentinya. Ketika dia sembarangan berhentinya akan menjadikan apa? Salah maknanya, salah terjemahnya, salah pemahamannya, akhirnya salah semuanya. Jadi mushaf pegangannya saya sarankan pakai mushaf as-sahib.
karena di situ ada al-waqful tidaknya. Kalau antum memiliki nafas yang kurang panjang atau nafas antum pendek, antum bisa berhenti di waqfnya, kemudian antum ulangi di ayat yang ada tanda al-ibtida'nya. Nah, itu memudahkan antum untuk menghafal. Dan ketika antum waqfnya benar, ya itu insya Allah artinya tidak salah. Jadi jangan sampai kita ini ijtihad sendiri. Gimana maksudnya ijtihad sendiri? Berninya seenaknya sendiri. Kalau antum belum memiliki kafaah untuk memahami tafsir bahasa Arab, ya sudah taklid aja ke mushaf yang memang sudah ada tandanya. Insya Allah lebih aman. Menentukan waktu khusus dan komitmen dengannya. Nah, ini kembali ke waktu masing-masing. Jadi komitmennya waktu khusus itu maksudnya ya antum tuh kapan hafalnya. Jadi kalau antum sudah tentukan semuanya, saya pada subuh sampai syuruk waktu saya menghafal, ya sudah, antum tidak akan pergi dari tempat itu kecuali antum sudah menghafal, atau antum tidak akan pergi dari tempat antum kecuali antum sudah syuruk. Dan komitmen ya, kalau seandainya antum pengennya setiap hari ngapalnya pada subuh sampai syuruk, ya sudah setiap hari komitmen. Tidak boleh hari ini saya enaknya sekarang syuruk, tapi besok saya enaknya habis maghrib, saya enaknya besok habis isya. Jangan seperti itu, harus komitmen. Oke. Ini amunisinya ada 9 lumayan. Ini harus disiapkan. Kalau antum tidak kuat persiapannya, tidak memiliki persiapan yang cukup, atau tidak tahu kenapa antum harus menghafal Quran, dan antum kenapa kenapa antum ini harus menghafal Quran, ya akan sulit nanti, akan sulit untuk ke step yang selanjutnya. Baik. Kita ke metode menghafal Quran. Saya minum sebentar. Kita sampai ke step yang keempat. Metode menghafal Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke metode, sebenarnya kalau saya bisa ambil istinbat sebuah kesimpulan, tidak ada metode khusus untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada. Karena setiap orang ini memiliki keunikan atau kemampuan sendiri untuk menghafal Al-Quran. Tapi saya kiranya saya memberikan sebuah step-step. Jadi ini yang dijadikan pegangan. Jadi untuk metode khusus tidak ada, walaupun sebenarnya banyak yang menyediakan bagaimana cara menghafal Quran, tapi metode ini ya sekedar untuk memudahkan. Tapi intinya ya antum nyamannya seperti apa menghafal Quran, ya antum melaksanakan. Jadi biasanya orang ini nyari-nyari dulu. Jadi gimana yang hafal Quran yang enak ya? Atau sebelum ke metode lah, ke waktu. Saya ini termasuk orang yang tidak bisa menghafal setelah Isya. Jadi saya ini menghafal Quran dulu itu ya pada subuh. Jadi selain itu saya tidak gunakan menghafal. Pada Isya saya gunakan untuk membaca buku. Selainnya waktu pada Isya dan pada subuh untuk murojaah. Seperti itu. Ada kawan dia bisanya ngapal setelah asar, ya enggak masalah karena dia nyamannya habis asar. Ada ikhwah yang ngapalnya setelah Isya. Selain pada Isya dia tidak menghafal, ya itu pilihan. Artinya kenyamanan masing-masing. Nah, nanti antum cari, kalau antum ini lebih nyaman pada subuh, istiqomah pada subuh. Berarti sisanya untuk murojaah. Kalau antum nyamannya setelah asar, ya sudah istiqomah pada asar. Sisanya untuk murojaah. Untuk gampangannya seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah, urutan menghafal. Karena saya tidak akan menyampaikan metode menghafal Quran. Urutan menghafal itu yang mana yang bagus, dari juz 1 menuju juz 30 atau juz 30 ke juz 1 atau gimana? Kalau saya rekomendasikan sebenarnya jadi juz 30. Kenapa? Karena di juz 30 itu banyak, hampir semua makhraj berada di juz 30. Nah, kalau sekarang aku ngapalnya dari juz 1 ya enggak masalah sebenarnya. Tapi kalau memang bisa dari juz 30 dan ada ustadz yang mengarahkan makhrajnya, itu lebih baik. Menentukan target, kenapa harus ada target?
Ya, penting ada target ini. Kenapa harus ada target? Orang tanpa target itu ibarat kata main sepak bola tapi tidak ada gawangnya. Ya dia nggak jelas mau nendang mana, mau menuju kemana. Orang main sepak bola pas nggak ada gawangnya itu kan ya nggak menarik. Ya nggak ada, nanti nggak ada namanya offside, nggak ada namanya hand, nggak ada namanya apa tendangan bebas, yang nggak ada gawangnya. Gimana mau offset kan harus ada gawangnya. Walaupun saya ini sebenarnya nggak terlalu tahu bola, ya minimal kalau kayak gitu paham lah. Ya nggak seru aja orang kok mainan kok nggak ada targetnya. Ibarat main sepak bola nggak ada gawang. Sama ngapal Quran kok nggak ada target, ya hambar. Harus ada target. Lebih dari itu kalau ada target biar apa? Biar terukur, biar bisa dievaluasi, biar bisa menjadikan suatu motivasi. Nah itu ada target. Nah target ini penting. Nah untuk target di SD ini kan 1 tahun 10 juz itu sangat ringan. Karena ada di sekolah tinggi yang lain itu 1 tahun 15 juz bahkan 20 juz. Jadi kalau antum sekarang merasa target di Baitul Quran itu tinggi, berarti saya cuma sarankan satu, antum harus banyak piknik. Dalam arti itu antum berarti kurang mainnya. Antum mainlah ke pesantren lain yang pesantren tahfidzul Quran. Itu targetnya, peraturannya itu ya saya katakan lebih berat daripada Baitul Quran. Saya pernah silaturahim ke pesantren yang guru Quran, pernah silaturahim ke pesantren Sykarima, pesantren Al Mukmin, pesantren Ibnu Abbas. Ya, saya nggak mengatakan Baitul Quran ini ringan, tapi saya tidak mengatakan berat. Ya istilahnya sedang-sedang saja. Kalau antum merasa berat ya berarti kurang pemanasan aja atau kurang piknik saya bilang tadi. Nah targetnya ini nanti akan kita sampaikan. Tips menghafal Quran. Nah saya bagi dua nih, ada 2 hal yang dasar yang perlu disiapkan. Ada faktor dalam, ada faktor luar. Tapi faktor dalam ini faktor yang paling menentukan, faktor yang paling dominan. Karena Allah juga mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya Allah ini nggak akan mengubah suatu kaum kecuali memang kaum itu pengen berubah. Ya kalau antum pengen hafal Quran ya motivasi yang terbesar itu dari antum sendiri. Jadi kalau antum katakan ada suara-suara, wah saya ini nggak ada semangat Ustaz di rumah ini nggak kayak pesantren. Wah saya di rumah ini Ustaz kebanyakan ini lingkungannya tidak mendukung. Saya di rumah ini kerja Ustaz, saya di rumah. Nah sudah, kalau sudah banyak alasan itu sudah tanda suul khotimah. Kalau antum yang sukses, mulut antum diem, nggak usah banyak alasan, sukses insya Allah. Usahakan yang terbaik. Kalau antum sudah mulai banyak alasan, itu pertanda buruk. Pertandanya apa? Kesuksesan antum menjauh. Karena antum nggak akan bisa sukses kalau antum nih selalu membenarkan situasi diri antum. Saya nggak bisa menghafal karena ini lingkungan saya ini banyak yang bukan menghafal Quran. Kalau saya nggak bisa menghafal Quran kenapa? Karena di rumah bukan kayak di pesantren. Ya iyalah di rumah bukan kayak pesantren. Ya jelas itu nggak usah ditanyakan. Maka kalau antum ini selalu membenarkan pembenaran ketidakmampuan antum ini, antum selalu membenarkan ketidakmampuan antum atau ketidaksuksesan antum, ya antum nggak akan sukses. Intinya itu saja. Jadi kalau masih ada yang sering membuat alasan, sering ngeluh, ya sudah. Saya cuma bilang satu kata, antum jauh dari sukses. Satu, luruskan niat, bertakwa kepada Allah. Jangan ngapal Quran, habis itu juga suka jahilin kawannya.
hafal Quran tapi suka nyuri, hafal Quran tapi suka lihat XX1, XX. Ya itu ya kan sulit. Jadi kalau antum nih hafal Quran ya jangan sampai dicampur maksiat, karena kalau kata Ibnu Qayyim itu ibarat kata Al-Quran ini nggak akan bergabung dengan air itu tidak akan gabung dengan minyak gitu. Sebagaimana kebaikan tidak akan gabung dengan kemaksiatan. Kalau antum lebih dominan maksiatnya ya kebaikannya nggak akan dapat. Antum sukanya musik rock, sukanya ke diskotik, apa yang tempat-tempat maksiat, ya sudah Al-Qurannya pasti tidak lancar. Kata antum sukanya maksiat, ya pasti Al-Qurannya lancar. Sudah itu satu paket gitu, biasanya. Nah, memiliki mindset, kembali ke mindset. Jadi intinya tadi itu pola pikir. Orang sukses itu pola pikir yang harus diubah. Jadi jangan sampai menyalahkan kondisi, menyalahkan lingkungan, tapi kita merubah mindset kita. Kita yang butuh, kita yang sangat perlu untuk meluangkan waktu. Jadi kalau antum ini menjadikan Al-Quran prioritas, itu Al-Quran yang meluangkan waktu antum. Kalau antum buang waktu, kalau antum ngapal Quran pas waktu luang, ya berarti antum iseng-iseng doang. Antum melakukannya pas waktu luang. Orang yang melakukan di waktu luang itu kan iseng. Kamu ngapain ini, main kelereng? Iseng, nggak ada kerjaan. Orang yang nunggu waktu luang ya berarti orang iseng. Kalau orang niat ngapal Quran ya Al-Quran menjadi prioritas, akhirnya dia meluangkan waktu untuk ngapal Quran. Saya yakin antum nih di rumah banyak kegiatannya. Ada yang membantu orang tua bekerja, ada yang membantu orang tua dengan ngajar, ada yang membantu orang tua dengan jualan. Ini hal yang baik. Maka ya itu tadi, antum meluangkan waktu antum untuk menghafal Quran agar menjadikan apa istilahnya, Al-Quran menjadi prioritas. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Berpikir positif dan yakin dengan janji Allah. Nah ini penting juga. Ketika antum nggak bisa ngapal, nggak usah bersedih. Berpikir positif. Jadi kalau orang biasanya kan putus asa itu, saya ini udah berulang kali mardut terus, ditolak terus, nggak bisa ngapal-ngapal. Nggak perlu sedih, tetap berpikir positif. Kenapa? Karena kalau orang yang susah ngapal Quran itu bukan artinya dia ini nggak diberikan hidayah. Artinya Al-Quran ini pengen dekat sama dia. Semakin dia bacanya lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Semakin dia bacanya banyak, semakin Al-Quran pengen dekat dengan dia. Orang yang pengen dekat itu kan orang yang menjadi spesial itu kan pengennya dekat-dekatan terus kan. Ibarat kata seorang yang lagi mabuk cinta pengennya dekat sama orang yang dicintai kan, nggak pengen jauh-jauh. Nah, kalau Al-Quran ini sudah cinta dengan antum, ya pengennya antum ini dibaca terus gitu loh. Al-Quran ini dibaca sama antum karena Al-Quran ini sudah spesial gitu. Nah seperti itu. Nah ini sudah kita sampaikan tadi, motivasi kuat ke diri sendiri. Faktor dari luar diri dan lingkungan. Ini tambahan. Kalau ibarat kata ada primer, ini sekundernya. Banyak mendengarkan murotal. Alhamdulillah sekarang sudah banyak dulu kaset-kaset ataupun tidak usah kaset lah. Sekarang sudah banyak di YouTube atau di Spotify atau dimanapun antum bisa dengarkan murotal berbagai masyayikh dengan sangat mudah. Saya pernah mengalami dulu tuh tahun-tahun pertama saya di pesantren, mau cari murotal itu masih berbentuk kaset. Jadi bentuknya kayak cover besar itu, satu kaset, satu juz. Jadi kalau 30 juz, 30 kaset. Dan pada saat itu saya pernah tanya orang yang punya kaset itu harganya 1 jutaan atau berapa, mahal sekali. Alhamdulillah sekarang antum tinggal berbekal kuota, buka di YouTube, dapat masyayikh sesuai dengan yang ingin antum dengarkan. Nah ini suatu hal yang perlu disyukuri. Meninggalkan sesuatu yang membuat hafalan. Ya banyak. Apa yang kira-kira mengganggu hafalan tinggalkan. Kalau itu bukan prioritas, tidak usah dilakukan. Atau kalau memang bukan prioritas, bisa diakhirkan. Jangan dijadikan alasan untuk tidak menghafal atau sepohan. Nah ini repetisi. Sering membaca berulang-ulang karena inti dari hafalan ada repetisi. Jadi ulama dulu tuh kalau hafal
kalau baca buku 400 kali, 1000 kali itu ya hafal. Ya ini hafalan tuh repetisi. Jadi saya sampaikan tadi, nggak usah banyak metode deh. Udah kamu tuh ulang aja hafalan kamu 10 kali kalau belum hafal, 20 kali, 20 kali belum hafal, 30 kali, 30 kali belum hafal, 100 kali sampai sehafal kamu. Karena kamu baca banyak pun tidak rugi. Semakin banyak huruf yang kamu baca, akan semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Jadi inti dari hafalan repetisi, inti dari hafalan murojaah. Ibarat kata kalau orang yang menghafal Quran nggak mau murojaah itu sama aja bohong. Tidak membaca terlalu cepat dan tergesa-gesa. Bacanya tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu cepat-cepat, dipahami satu kata satu per kata. Kalau antum bacanya terlalu cepat, itu makhrajnya nggak dapat, tajwidnya salah, akhirnya nanti ketika ngapal salah, dan ketika sudah menghafal apa yang salah akan sulit untuk dibenarkan. Nah ini jangan sampai antum biasakan. Menggunakan satu mushaf saja dan tidak berganti-ganti. Satu mushaf saja. Saya sudah rekomendasikan mushaf as-sahib karena di situ ada al-waqf wal tidak. Begitu pula cetakannya juga sudah cetakan mushaf Madinah, akan memudahkan untuk menghafalkan. Dan kalau antum sudah tekad untuk menghafal Quran, pakai mushaf itu dari antum pertama kali membaca alif lam mim sampai terakhir antum baca qul a'udzu birabbin nas. Dan ketika antum nanti menghafalkan Quran, kemudian sampai khatam dengan satu mushaf itu, masya Allah, itu akan mendapatkan feel-nya itu, kenangannya itu sangat luar biasa. Jangan ganti-ganti, karena kalau ganti-ganti nanti kalau ada catatan yang salah, atau antum kan biasa setoran nih, ada yang salah antum tandai, nah tandanya di mushaf antum akan hilang juga kalau antum ganti-ganti mushaf. Jadi jangan ganti mushaf. Ini juga salah satu yang mempermudah membaca dan mengetahui terjemahnya. Ini sudah saya sampaikan, menghafal di waktu-waktu terbaik untuk menghafal. Baik, teknik menghafal Quran, investasikan waktu minimal 2 jam setiap hari. Saya bilang tadi, harus meluangkan waktu. Saya kasih suatu perumpamaan, antum tuh ngapal minimal 2 jam. Antum punya waktu 24 jam. Antum cuma diminta untuk investasi meluangkan waktu 2 jam saja. Saya kasih sebuah contoh. Tapi kalau antum mau istilahnya mau merubah pembagiannya itu tidak masalah. Tapi minimal kalau antum ngapal Quran ya 2 jam. 2 jam ini harus antum istiqomah. Harus antum punya tekad. Saya kasih gambaran. 30 menit di waktu tahajud atau sebelum subuh. 10 menit untuk membaca berulang-ulang, 20 menit untuk menghafal. Kenapa saya bilang sebelum subuh? Karena ini kalau sebelum subuh tuh rata-rata itu masih fresh kan setelah tidur. Apalagi ketika antum bacanya pas sholat tahajud. Dan apa ya, rasanya tuh tenang, lebih fresh, lebih nyaman. Apalagi antum nih pas itu sholat tahajud dulu, antum membayangkan antum tuh sholat sama Allah langsung. Jadi semuanya sekarang antum semua sholat juz 3. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Antum niatkan, ya Allah, saya Dimas, saya nanti pagi mau setoran juz 3 halaman ke 12. Mohon diberikan kelancaran ya Allah. Nah, niatkan seperti itu, diucapkan. Ini contoh tadi ya. Adapun nama kok sama ini ya memang saya sengaja. Iya. Ini niatkan seperti itu. Jadi sekalian sholat tahajud, sekalian bilang. Sekalian bilang ke Allah, minta ke Allah langsung. Karena yang punya hafalan Allah. Antum sholat tahajud, minta sama Allah, kemudian sholat, niat setoran sama Allah. Kalau setoran sama yang punya Quran lancar, insya Allah setoran sama manusia akan lancar. Itu rahasianya. Coba. Kalau antum ini ya sukanya begadang main game online sampai jam 12, bangunnya jam mau subuh ya susah.
Ini harus dilihat. Ya. Oke, 60 menit tiap sholat fardu dengan total 12 menit tiap sholat. Saya estimasikan ini ya apa namanya antara dan iqamah itu ya 10 menit sampai 15 menit ya. Berarti ini antum ya baca aja ngapal Quran pasti antara adzan dan iqamah. Kalau antum sholatnya sehari 5 kali berarti kan 12 kali 5 60 kali. 60 menit maksudnya. 60 menit. Ya bisa 6 menit sebelum saat sholat qobliyah, 6 menit saat ba'diyah. Ini antum baca, hafalkan pas waktu itu. 30 menit sebelum tidur malam. Nah, sebelum tidur, matikan handphone, mau di pesawat, nggak usah ngobrol. Kalau bisa tidur lebih awal, baca yang mau disetorkan besok atau yang disetorkan tadi pagi, 30 menit ulang-ulang sampai antum kalau bisa ya ketiduran. Tapi biasanya kalau baca Quran ketidurannya lebih cepat kan. Ini ya bagus daripada antum ngobrol sama main handphone kan nggak sadar tahu-tahu 3 jam kan. Ini antum baca sebelum tidur. Ini ada ini ya. Saya ini pernah baca. Jadi belajar sebelum tidur ini penting. Jadi kalau nggak salah nanti saya dibenarkan. Jadi kita ini punya 2 memori, short term memory sama long term memory. Orang nih kalau dia ini sering baca sebelum tidur, atau ini anak-anak kecil deh, kan kadang dikasih dongeng-dongeng sebelum tidur itu akan lebih melekat di otaknya, karena nanti akan masuk ke long term memory. Nah kalau antum nih kalau masuk ke long term memory artinya memori jangka panjang. Kalau antum sering membiasakan membaca atau menghafal sebelum tidur, ini hafalannya lebih kuat. Ya gampangnya kayak gitu simpelnya. Nanti antum baca-baca. Nah, ini penting juga baca itu ya nggak baca Quran, baca buku-buku penting biar kita nih kalau ngomong nih ya nggak asal gitu dan ada ilmunya. Baik, tips singkat murojaah karena ini waktu saya sudah lebih dari 30 menit, saya akan persingkat dan ini insya Allah singkat. Murojaah setiap hari dengan target yang ditentukan di awal dengan waktu yang fleksibel. Saya berikan satu ibarat. Murojaah itu lebih banyak daripada menghafal. Murojaah itu lebih banyak daripada menghafal. Hafalan baru. Jadi kalau antum murojaah hafalan barunya 10 halaman, berarti minimal murojaahnya 5 halaman. Berarti 1:5. Gampangnya gitu. Mencari pasangan atau partner murojaah. Nah ini penting juga. Harus ada partner agar saling memotivasi agar nanti ketika disimak saling menyimak ini bisa membenarkan. Kadang-kadang itu kita tuh nggak tahu ternyata kita baca salah gitu. Nah ini tidak akan terdeteksi kecuali antum punya partner murojaah. Saya sering ceritakan nih, saya tuh dulu tuh salah di juz 2. Kita baru adina tubiu tuh salah terus saya. Saya tuh baru sadar salah tuh ketika disimakkan sama juz 5 itu. Saya selalu itu minal mu'minina ghairu. Saya baca ghairu. Nah itu saya tuh tahu itu ketika saya disimak sama kawan. Nah dari itu saya memberikan istinbat. Jadi kalau mau lancar, kalau mau tahu ya minimal kita nggak salah kita tahu kesalahan yang tidak kita sadari yang harus punya pasangan partner murojaah. Oke. Gampangnya gitu ya. Porsi murojaah lebih banyak daripada porsi hafalan baru. Saya kasih gambaran. Antum punya hafalan 5 juz, berarti minimal antum murojaah 1 juz per hari. Jadi kalau antum ini punya hafalan 10 juz, berarti antum minimal sehari berapa? 2 juz. Intinya 1 pekan ini 5 juz antum harus terputar, harus terbaca. Antum punya 10 juz berarti kan 1 hari 2 juz, berarti dalam 1 pekan harus kebaca semuanya. Seperti itu. Antum punya 30 juz berarti idealnya ya 5 juz. Kenapa? Ya karena 5 juz itu kalau punya hafalan 5 juz, murojaahnya 1 juz per pekan jadinya kan keputar semuanya. Intinya kalau punya murojaah lebih banyak daripada hafalan baru dan diusahakan 1:5. Kalau antum punya hafalan 5 juz berarti murojaahnya minimal 1 juz. Alhamdulillah. Tamma bihamdillahi. Alhamdulillah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga antum sekalian menjadi ahlullahi wa khassatuh, bermanfaat bagi keluarga, lingkungan sekitar,
Dan saya berharap saya bisa bertemu antum bersua kembali di pesantren kita yang kita cintai. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Nanda Putra atas penyampaian materinya tentang 4 hal penting dalam menghafal dan murojaah Al-Quran. Mengapa, apa keutamaan, dan apa persiapan, dan bagaimana cara kita menghafal dan murojaah Al-Quran. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau sharing. Kepada Mas Santri yang ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya melalui kolom chat di Google Meet. Dipersilakan. Ini ada pertanyaan dari Rahmat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya mengenai hal-hal yang dapat merusak hafalan Al-Quran kita. Apa saja dan apakah musik, nasyid, dan sejenisnya apakah mempengaruhi hafalan kita? Yan. Jangan jawab. Habis ini kalau saya tunjuk ambil jawab ya gantian. Ya, nggak usah seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Rahmat ya. Iya. Mempengaruhi hafalan kita. Ya, gimana kita fokus energi itu tercurahkan di mana pikiran kita terfokuskan, energi kita tercurahkan. Kalau antum fokusnya ke lagu-lagu, kemudian ke nasyid-nasyid dan sebagainya, ya akhirnya antum kan nggak fokus ke Al-Quran. Ya kalau nggak fokus ke Al-Quran ya otomatis hafalannya nggak lancar. Gampangnya kayak gitu. Nah, ada ulama juga yang menghindari musik. Saya tidak membahas istilahnya, tapi ya memang itu ada istilah nasyid dan sebagainya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi ada yang mengatakan Al-Quran dan musik itu ya seperti air dengan minyak. Akankah bergabung air dengan minyak dalam satu wadah? Seperti itu. Gampangnya seperti itu ya. Jadi kalau antum ini memang fokusnya hafal Quran ya sudah tidak perlu ke yang lainnya. Biar energi antum fokus ke hafalan Al-Quran. Barakallahu fikum. Baik. Ya, ada terjawab pertanyaan dari Rahmat. Pertanyaan selanjutnya dari Toyib Ma'ruf. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Ustaz. Kadang-kadang niat kita sudah kita terus perbaiki antara menghafal baru, murojaah dan tahsin bacaan. Tapi kadang kita cenderung lebih merasa tertarik dan menjadi sangat nyaman di perbaikan bacaan dibanding menghafal dan murojaah. Terlebih sangat berat dalam murojaah. Mohon solusinya. Insya Allah tadi jawab semua Ustaz Fahrul, nanti saya nambahkan insya Allah. Jadi kita awalnya sudah memanage menghafal, murojaah sama tahsin. Cuman kita lebih tertarik ke tahsin gitu. Jadi lebih akhirnya malah lebih fokus ke tahsin daripada murojaah dan hafalan. Itu gimana?
Ya, bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya, saya kira karena posisi antum dalam hal ini dalam waktu sekarang adalah seorang menghafal Al-Quran, ya fokusnya adalah di hafalan Al-Quran Karim. Kemudian terkait dengan bacaan tahsin, itu bisa kita pahami dengan jika kita berhadapan dengan masjid atau kita bertanya dengan masjid, atau juga kita luangkan waktu untuk mendengarkan tahsin via YouTube, atau mungkin juga ada guru Quran kita di rumah, anak-anak yang lagi ada di rumah, dan bisa juga langsung belajar tahsin di guru antum di tempat antum mengaji kita di rumah. Jadi mungkin beringat, tapi tidak menghalangi antum juga dengan kewajiban antum sebagai penghafal Al-Quran. Kalau saya dulu, ya apa ya, seiring berjalan dalam menghafal Al-Quran, di sisi saya dipaksa atau dibiasakan untuk memperbaiki bacaan. Walaupun memang ketika itu ketika saya menghafal Al-Quran, itu yang ditekankan adalah bacaannya, bukan hafalannya. Jadi kalau bacaannya kurang baik, ya yang ditekankan adalah bacaan Al-Qurannya. Seperti itu. Kita beriringan tanpa fokus menghafal, tapi tidak menyampingkan ya bacaan Al-Quran. Mungkin itu tambahan sebentar. Jazakallahu khair Ustaz Fahrul. Saya namakan nama bacaan tahsin itu satu kesatuan. Karena nggak bisa komot salah satunya. Justru itu step pertama tahsin. Kalau tahsinnya nggak benar, ya antum nggak akan bisa hafal. Tapi bukan berarti ketika itu antum juga nggak hafal sekali. Kalau nggak hafal sekali nggak akan terus jadi Quran. Ya, seperti itu. Kalau berat dalam mujaah, jadi dipaksa, nggak ada yang lain. Termasuk ada yang tanya, bagaimana menumbuhkan cinta Al-Quran? Cinta itu akan tumbuh itu ya karena dipaksa. Kalau kata di bahasa Jawa itu, Ting Krisno Jalaran Kukulim. Cinta itu akan tumbuh kalau ini terbiasa. Kalau anak biasa mau membaca Al-Quran, cinta itu akan tumbuh sendiri. Kalau cinta nggak tumbuh, berarti antum ini kurang istiqomah. Kalau enggak, kurang dipaksa, sakit sedikit, keseorangan. Apalagi ada acara sedikit, ngakunya sibuk, terus nggak berusaha. Berarti itu kurang dipaksa. Dan kalau nggak dipaksa ya nggak akan tumbuh cinta. Antum coba istiqomah selama 40 hari, Allah cinta antum akan tumbuh. Dan di selain itu antum minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menumbuhkan kecintaan antum pada Al-Quran. Allahumma arzuqni hubba wa hubba nabi wa hubba kitab wa hubba ala ala man yuhibbu wa hubba la amalin yuqarribuni ila hubbi. Ya Allah, berikanlah itu rezeki cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi dan cinta kepada kitabmu dan cinta kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu dan cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadamu. Dan doa terus Allah menutupi hubba wa hubba nabi wa hubba kitab wa hubba ila man yuqarribuni ila hubbik wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Itu antum amalkan. Doanya seperti apa? Kayak gitu tadi. Kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Ya, baik sudah jawab Tina Toyib.
kalian ingin mulai? Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Sahlan. Jika kemampuan kita masih standar dalam murojaah di tengah belajar atau hafalan online ini, lalu hanya mendapat 1 juz dalam sehari itu pun masih belum mungkin. Sedang di rumah masih harus bantu orang tua dan saudara-saudara. Nah, ini cara terbaiknya gimana? Yusuf. Nanti saya jawab. Saya nambahin kalau Ustaz yang lainnya foto. Ustaz ini. Suaranya enggak? Ada. Lanjut. Coba untuk jawab dari kecil. Belum ada. Suaranya kecil. Belum ada suaranya. Enggak ada suaranya. Mau. Jadi lah, bisa ini. Mereka hidupin. Pakai punya saya kan. Ini tadi. Sini aja, Sob. Bismillah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Akhina Sahlan M. Soleh. Ini pertanyaannya berkaitan dengan kemampuan ini. Dan kalau saya sih menjawabnya begini. Kemampuan terus dengan kesibukan yang ada di sekitar antum, berarti ini cobaan buat antum atau tantangan buat antum yang merasakan hal yang sama dengan Akhina Sahlan, bahwa harus pintar-pintar dalam mengatur jadwal atau mengatur jadwal gitu. Jadinya kapan waktunya murojaah, kapan waktunya membantu orang tua, dan kapan waktunya mengerjakan tugas-tugas kuliah. Jadi dalam kesehariannya harus antum buat jadwal kegiatan sehari-hari antum. Kalau memang antum murojaahnya masih di bawah standar, jadi harus punya porsi murojaah yang lebih banyak daripada biasanya gitu. Misalnya kalau biasanya murojaah hanya 1 jam dalam sehari, bisa antum tingkatkan lagi menjadi 2 jam atau lebih, agar hafalan antum bisa lebih kuat gitu, lebih mungkin. Dan jangan lupa tetap untuk bantu orang tua gitu. Ya bisa antum kan yang mengalami, dan antum juga yang hidup di lingkungan di rumah, jadi antum tahu jam berapa dan hari apa harus membantu orang tua, dan jam berapa harus murojaah gitu, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Tiga lewat 10. Masih lama apa biar
Ya, Sahlan, Sahlan, semoga terjawab pertanyaannya. Baik, baik. pertanyaan selanjutnya dari Aditra Story. Izin bertanya, Ustaz, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kultur dalam proses menghafal, apalagi dalam masa-masa pandemi. Nah, ini pertanyaannya, ketika lingkungan dan suasana kita berubah drastis seperti ini disebabkan libur, bagaimana sih meningkatkan kembali motivasi dan azam kuat kita terhadap Al-Quran? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Motivasi itu dari diri sendiri. Motivasi dari diri sendiri. Kalaupun didatangkan Mario Teguh ke rumah antum, tapi antum motivasinya atau antum tekadnya nggak antum kuatkan, ya sama aja. Mario Teguh itu sekali misi 40 juta itu. Kalau antum nggak ada tekad, ya tetap aja. Ya, harus ditumbuhkan. Nah, kemudian saya bilang mindset dai. Kalau seandainya lingkungan di tempat antum ini tidak seperti pesantren, ya antum cari lingkungan yang seperti pesantren. Atau antum menciptakan lingkungan seperti pesantren. Baik, saya sederhanakan. Dai itu mewarnai atau diwarnai. Jadi orang itu antara dua, dia mewarnai atau diwarnai. Ketika antum dai berarti antum mewarnai. Bagaimana mewarnai itu? Ya, ketika lingkungannya belum seperti pesantren, antum kondisikan seperti pesantren. Kalau di pesantren ini ada kawan atau ada dikondisikan waktunya, ya antum mengkondisikan waktu seperti pesantren. Kalau di pesantren harus ngaji dari jam habis subuh sampai syuruk, ya antum cari masjid sekitar, antum ngaji dari habis subuh sampai syuruk. Ajak kawan antum, ada kawan SD, SMP, SMA, ajak itu. Atau minimal keluarga lah, ada kakak, adik, atau ayah antum, ajak untuk mengaji di waktu-waktu itu. Itu namanya mewarnai. Atau kalaupun antum belum bisa mengajak, ya antum ajak diri antum. Kalau antum belum termotivasi dengan alasan lingkungan dan lain sebagainya, yaitu tadi. Kalau antum terlalu banyak alasan atau azam yang belum kuat, ya bisa jadi antum step pertamanya why, yaitu nggak kuat juga. Kenapa antum hafal Quran? Terpaksa, karena target, karena gengsi atau apa? Kalau antum merasa itu butuh, nggak perlu disuruh pun, nggak perlu harus ada yang dipaksa, antum akan melaksanakan. Ibarat kata antum lapar, saya nggak akan maksa antum makan, pasti nyari makan. Kenapa? Karena antum butuh. Coba kalau orang butuh, nggak usah dipaksa, bakal dia nyari sendiri. Itu orang butuh. Sama kita kalau butuh minum, ya kan kita nyari minum. Karena kita butuh, tanpa dipaksa. Ustaz, saya nggak makan karena yang lain nggak makan. Antum lapar, nggak mungkin ya antum tetap makan, karena antum butuh. Jadikan hafal Quran itu kebutuhan. Soal kalau antum menjadikan itu kebutuhan, ya antum makan senantiasa istiqomah, mau yang lainnya ngaji nggak peduli. Bahkan ketika antum ini mentalnya dai yang mewarnai lingkungan, orang yang ngaji karena antum datang di lingkungan itu jadi orang ngaji. Orang yang awalnya benci ngaji, istilahnya dia nggak ada hiroh, nggak ada niat untuk ngaji, karena datangnya antum ini mewarnai, akhirnya jadi semangat ngaji. Itu dai. Kalau antum mentalnya seperti itu, berarti ya mungkin niatnya belum sempurna, atau mungkin ada niat yang lain yang nggak tahu saya apa niat antum. Tapi semoga itu tadi, dengan adanya antum ini selama pandemi di rumah ini membawa suasana baru, membawa semangat baru di rumah, akhirnya terwarnai lingkungan antum jadi lingkungan Qur'ani. Itulah tujuan dari seorang dai. Barakallahu fikum. Saat yang lain mungkin ada yang menambahkan kepada.
Baik. Sudah. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dari Akhina Aditra. Untuk informasi diingatkan untuk seluruh santri untuk absensi kehadiran sudah di-share linknya di kolom chat di Google Meet. Silahkan untuk yang belum absen bisa absen. Tapi ada kemarin yang nanya ujian tafid kapan? Tentang misalnya ya itu sendok kalau nggak pekan ketiga pekan keempat. Kok aja ngomongnya. Iya, dan untuk ujian tafid insya Allah diadakan di antara minggu ketiga ataupun minggu keempat. Tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Akhirnya acara kita pada siang hari ini telah berakhir. Sesi tanya jawab kita tutup. Semoga acara kita pada siang hari ini menambah kecintaan, menambah semangat kita dalam menghafal, dalam murojaah, dan dalam setoran untuk tetap setoran setiap hari. Baik. Mari kita tutup acara 1 jam bersama Al-Quran pada siang hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Saya Mullah Mukhtar undur diri. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini? Es bakar. Kalau ada buku. Ini sampai sini.